Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Perkenalkan, namaku Mia. Aku akan berbagi sedikit pengalaman hororku. Ini adalah kisah nyataku. Aku adalah seorang janda muda beranak 2, berumur 28 tahun. Awal mula kisahku. Waktu itu aku sedang mencari pekerjaan. Ada teman baikku namanya Yuli, mengajak aku bekerja di sebuah pabrik garmen di daerah Cibitung, tempat dia bekerja. Alhamdulillah aku langsung diterima kerja waktu itu. Karena saat itu pabrik sedang banyak memerlukan pegawai. Di tempat kerjaku yang baru, banyak sekali lelaki yang mendekatiku. Banyak yang bilang parasku cukup cantik dengan bentuk tubuh yang nyaris sempurna. Maka dari itu setiap lelaki manapun yang melihatku pasti akan tergoda. Meskipun banyak yang menggoda, tak satu pun lelaki yang mampu menarik perhatianku. Ketika jam istirahat makan siang, "Mia, makan di luar yuk, bosan nih makan di kantin pabrik terus," ajak Yuli. "Tapi jam istirahat kita cuma 1 jam Yul, nanti saja sepulang kerja." "Gak usah jauh-jauh Mia, di rumah makan deket sini aja. Ayo dong, aku lapar. Masa harus nunggu sampai sore?" ucap Yuli sedikit memaksa. "Iya deh ayo, kebetulan aku juga masih lapar." Akhirnya kami pun pergi makan ke rumah makan yang gak begitu jauh dari pabrik. Di rumah makan itu, aku dan Yuli pun segera memesan makan dan mencari meja yang kosong. Waktu sedang menunggu makanan disajikan, aku melirik meja di sebelah tempat aku duduk. Di sana nampak seorang lelaki telah selesai makan dan sedang memperhatikanku. Aku pun merasa risih terus dipandang oleh lelaki tersebut. Setelah makanan siap, aku dan Yuli mulai memakan. "Yul, cepetan ya makannya." "Aduh, kenapa sih Mia? Jam masuk masih lama loh." "Udah pokoknya cepetan aja." Setelah selesai makan dan membayar, aku dan Yuli bergegas keluar dari rumah makan itu. Namun ternyata lelaki itu berdiri di depan rumah makan sambil menungguku. Dia pun menyapa, "Maaf Mbak kalau kurang sopan. Dari tadi saya terus perhatiin Mbaknya. Apa boleh saya perkenalan?" "Boleh dong Mas, kebetulan teman saya ini jomblo," celetuk Yuli. "Ih, apa sih kamu Yul? Resek banget deh," umpatku kesal. Yuli dan lelaki itu pun tertawa riang. Akhirnya kami pun berkenalan. Dia adalah Haris. Meskipun terlihat sangat dewasa, wajahnya terlihat cukup tampan. Haris ini berumur 51 tahun. Di usia yang setengah tua, Haris adalah pria matang dengan kerjaan yang cukup bagus. Dia seorang manajer di tempatnya bekerja. Nah, singkat cerita, Haris terus mendekatiku dan seiring berjalannya waktu, kami pun merasa ada kecocokan. Akhirnya aku dan Haris pun berpacaran. Bak remaja yang dimabuk cinta, perbedaan usia yang cukup jauh tak membuat halangan bagi cinta kami. Terlebih Haris pun sangat sayang dengan kedua anakku dan juga ibuku. Karena usia yang tak lagi muda, aku pun meminta Haris untuk melanjutkan hubungan kami dengan tahap yang lebih serius. Aku pun meminta Haris menikah denganku jika dia memang sayang kepada aku dan keluargaku. Ternyata di luar dugaanku, Haris yang aku kira seorang duda mengaku bahwa dia telah mempunyai keluarga, mempunyai istri dan 2 orang remaja putri.
Betapa terkejutnya dan hancur hatiku saat itu. Ternyata sosok yang aku cinta adalah suami orang. Aku pun sempat membenci Haris dan menghindarinya. Namun Haris selalu datang meminta maaf dan membuktikan kalau dia benar-benar menyayangi aku dan keluargaku. Akhirnya hatiku pun luluh dan menerima Haris kembali. Meskipun aku tahu ada seorang istri dan anak yang terluka di sana. Cinta telah membutakanku. Pernikahan kami pun akhirnya berlangsung. Pernikahan berjalan sangat sederhana, tanpa dihadiri orang tua ataupun kerabat Haris. Dia hanya didampingi beberapa temannya. Haris berjanji akan menjadi suami yang adil kepada kedua istrinya. Dan dia pun berjanji suatu saat nanti akan meminta pengertian istrinya agar bisa menerimaku menjadi adik madunya. Setelah menikah, aku pun berhenti bekerja. Singkat waktu, 1 tahun sudah pernikahan kami. Haris menjadi sosok suami penyayang, dan kedua anakku pun nampak manja kepada ayah sambungnya. Serapat apapun menyimpan keburukan, kebenaran akhirnya terungkap jua. Sore itu aku dan Mas Haris sedang berkumpul di rumah kami. Tiba-tiba pintu digedor dengan keras. "Buka pintunya, cepat buka!" Terdengar suara seorang wanita memukul pintu rumah kami dengan kerasnya. Mas Haris bergegas keluar membuka pintu. Dia pun nampak hafal dengan suara yang memanggilnya. Dan benar sekali, ternyata wanita yang memanggil tersebut adalah istri tuanya Mas Haris. Aku pun meminta ibu membawa kedua anakku masuk ke dalam kamar. Sementara aku ke depan menyusul Mas Haris. "Oh, ternyata benar kecurigaanku, Mas. Tega sekali kamu, Mas. Selingkuh dengan perempuan setan sialan ini." Perempuan itu menghardik dan menunjuk mukaku dengan tatapan marah. "Sabar, Mah. Aku akan jelasin semuanya." "Mas jahat!" teriak perempuan itu sambil menangis, meraung-raung. Sehingga tetangga dekat pun berkumpul ikut menyimak. "Mbak, sebaiknya kita bicara di dalam ya, Mbak. Gak enak dilihat orang," ucapku dengan memohon. "Diam, dasar pelakor. Apa kamu malu orang sekitarmu melihat keburukanmu?" ucapnya dengan perkataan tajam. Aku pun terisak, tak tahu harus bicara apa. Aku pun sadar, aku salah. Karena takut istrinya lebih nekat lagi, akhirnya Mas Haris pun memaksa mengajak istri tuanya pulang ke rumah mereka. Istri tua Mas Haris bernama Lisa, berumur 46 tahun, dan telah mempunyai 2 orang putri yang sedang beranjak dewasa. Dan setelah kejadian sore itu, 2 hari Mas Haris tidak pulang atau sekedar menelponku. Aku berpikir pasti mereka bertengkar hebat dan Mas Haris butuh waktu untuk menenangkan Lisa. Aku pun menelpon Mas Haris karena khawatir dengan keadaannya. Dan esoknya Mas Haris pun pulang ke rumahku. Aku menanyakan keadaan Lisa, istrinya. Mas Haris hanya diam saja. "Mas, dulu kamu telah berjanji kan akan meminta pengertian Mbak Lisa agar mau menerima hubungan kita. Aku gak mau seperti ini, Mas." Lirihku kepada Mas Haris. "Iya, Dek. Beri Mas waktu untuk meyakinkan Lisa. Sekarang dia masih sangat terpukul." Hari berganti bulan. Kami menjalani hubungan rumah tangga yang cukup hambar. Dan pagi itu HP-ku berdering. Aku pun mengangkat teleponnya. "Halo, ini siapa?" Karena nomor yang masuk adalah nomor asing. "Halo Mia, ini aku Lisa. Kamu bisa berkunjung ke rumah enggak? Ada banyak hal yang ingin Mbak bicarakan sama kamu." Iya Mbak, nanti Mia kesana," jawabku sedikit kaget juga menerima telepon dari Lisa. Esok harinya Mas Haris mengajak aku ke rumah mereka yang berada di kota Jakarta. Pertama sampai, aku cukup terpukau melihat rumah mereka yang cukup mewah. Di luar dugaanku, Mbak Lisa menyambutku sangat hangat. Dia nampak senang akan kedatanganku.
kecuali kedua anak gadisnya yang cuek dan enggan bertegur sapa denganku. Dalam hatiku sangat bersyukur, ternyata Mas Haris mampu meyakinkan Lisa untuk bisa menerimaku. Hari-hari pun berlalu. Hubungan aku dan Lisa berjalan sangat baik. Lisa sering sekali menelponku untuk sekedar curhat layaknya kakak kepada adiknya. Dia pun sering meminta aku untuk berkunjung ke rumah mereka. Bahkan aku disuruh untuk menginap di sana. Di usia Lisa yang tidak muda lagi, Lisa pun sering sakit-sakitan. Pernah suatu hari Lisa sakit parah, bahkan sampai tak bisa berjalan. Sebagai istri muda, aku pun membantu suamiku mengobati bahkan merawat Lisa. Jarak Jakarta Bekasi yang cukup jauh tidak menghalangiku untuk selalu membesuk Lisa. Aku pun pernah mengantar Lisa berobat alternatif dan merawat dia di tempat berobat. Dan akhirnya setelah cukup lama aku membantu merawatnya, Lisa pun sembuh dan mampu berjalan kembali. Singkat waktu, pagi itu nampak suamiku sedang menerima telepon. Dia terlihat syok dan berbicara sangat serius, entah dengan siapa. Aku pun menghampirinya. Ada apa, Mas? Siapa yang nelpon? Ini, Dek, adik Mas di kampung nelpon. Dia bilang bapak sakit karena terjatuh dari kamar mandi. Ya Allah, kalau gitu kita harus segera ke sana, Mas. Orang tua Mas Haris berada di daerah Jawa Timur. Mas Haris asal Jawa yang merantau dan menetap di Jakarta dan bekerja di Bekasi. Pagi itu setelah menitipkan anak-anak kepada ibu, aku dan Mas Haris bergegas ke Jakarta menyampaikan hal tersebut pada Mbak Lisa dan mengajak dia menjenguk ayah mertua di kampung. Namun Lisa beralasan ada kepentingan mendesak dan berjanji esok hari akan menyusul. Akhirnya aku berdua dengan Mas Haris berangkat lebih dulu ke kampung menjenguk bapak menggunakan mobil. Perjalanan dari Jakarta ke Jawa Timur cukup jauh, bahkan kami melewati jalan yang cukup sepi, seperti hutan karena masih banyak pohon-pohon besar. Akhirnya kami pun sampai di rumah orang tua Mas Haris, rumah yang masih sederhana namun terlihat sangat nyaman. Assalamualaikum. Kami pun mengetuk pintu dan mengucap salam. Waalaikumsalam, jawab seseorang dari dalam dan segera membuka pintu. Nampak seorang ibu yang sudah cukup tua, mungkin berumur 70 tahun. Mas Haris pun mencium tangan ibunya, dan aku pun turut bersalaman dengan ibu. Dan ibu hanya diam menatapku dengan tatapan tidak suka. Mas Haris pun memperkenalkanku kepada ibunya. Ini Mia, Bu, istri kedua Haris yang pernah Haris ceritakan kepada bapak dan ibu. Oh iya ya, ayo masuk nak. Ibu pun mempersilahkan kami masuk. Gimana keadaan bapak, Bu? Tanya Mas Haris kepada ibunya. Bapakmu terkena stroke ringan, nak. Suci membawanya ke rumah sakit dan bapak dirawat di sana. Suci takut ibu ikut sakit, makanya ibu dilarang menjaga bapak. Ucap ibu nampak sedih. Memang sebaiknya ibu di rumah saja ya, nanti malam biar Mia menemani ibu di sini, dan hari saja nanti yang menjaga bapak. Dan setelah istirahat sebentar, pagi itu pun aku dan Mas Haris izin ke ibu menjenguk ayah di rumah sakit. Di rumah sakit nampak seorang lelaki tua berbaring ditemani seorang perempuan yang hampir seumuran denganku. Dan ternyata meskipun dalam keadaan sakit, bapak mertuaku sangat baik menyambutku. Begitu juga dengan Suci. Mungkin Mas Haris sering bercerita tentang aku kepadanya. Dan sore harinya aku diminta pulang untuk menjaga ibu di rumah. Mas Haris harus menjaga bapak malam itu di rumah sakit. Aku pun setuju. Di rumah ibu mertuaku, setelah Mas Haris kembali ke rumah sakit, ibu mertuaku nampak cuek sekali padaku. Dia enggan mengajakku bicara. Kalau kamu lapar, cari makan sendiri. Ibu mau tidur. Kamu tidur di kamar tamu. Jangan pakai kamar Haris yang itu. Kamar itu besok untuk menantu dan cucu-cucuku tidur kalau dia datang ke sini. Ucapnya tegas.
sambil menunjuk kamar Mas Haris yang tak boleh aku tempati. Akhirnya aku pun tidur di kamar tamu, dan kamar itu nampak kotor dan tidak dibersihkan. Aku pun membersihkannya dan mencoba tidur. Entah mengapa mata ini sulit terpejam. Aku pun merasa heran kenapa ibu mertuaku terlihat begitu membenciku. Kamar yang sangat senyap terasa dingin. Udara di kampung yang sejuk membuat malam terasa sangat dingin. Sayup-sayup aku mendengar seperti orang berbisik memanggil namaku. Aku bangun dari tempat tidurku, mencari-cari siapa yang memanggilku. Tak ada satupun orang yang kulihat. Berarti aku salah dengar, pikirku. Aku pun kembali berbaring, mencoba untuk tidur. Masih di kamar yang dingin ini, berkali ku coba untuk memejamkan mata, tapi tetap saja aku terjaga. Seketika, aku mendengar sesuatu. Benda jatuh tepatnya di atas kamar. Aku pun kaget dan segera bangun mengecek keadaan sekitar kamar. Tak nampak kulihat benda apapun terjatuh. Kenapa kamar ini nampak menyeramkan? Mungkin karena terlalu lama tidak ditempati apa ya? Kulirik jam pukul 23 malam. Karena dingin dan lapar, aku pun bergegas ke dapur, mencari sesuatu yang bisa aku makan. Akhirnya aku membuat teh hangat karena semua makanan sudah menjadi dingin. Kulirik sekilas kamar ibu mertuaku. Nampaknya dia tertidur pulas sampai tak mendengar bunyi yang cukup keras tadi. Aku pun memilih tidur di sofa. Esok paginya, setelah bangun tidur, aku bergegas ke dapur untuk membantu ibu membuat sarapan. Assalamualaikum. Terdengar suara orang mengucap salam. Waalaikumsalam. Ibu bergegas membuka pintu, sementara aku melanjutkan memasak. Tidak berapa lama seseorang menghampiriku. Duh, menantu ibu rajin amat ya. Ternyata Mbak Lisa yang menyapa aku. Oh Mbak, baru sampai ya? Sini Mbak, bantu Mia memasak buat Mas Haris. Apa-apaan kamu sih Mia? Mantu dan cucu ibu ini baru datang, masih capek. Sudah disuruh masak. Ayo Lisa, sebaiknya kamu istirahat dulu di kamar, ucap ibu. Ya begitulah Bu, kalau punya adik madu nggak tahu diri. Seloroh Lisa menyinggungku. Aku pun terdiam. Kenapa dengan Lisa? Bukankah kemarin dia begitu baik padaku? Setelah selesai memasak, aku pun mandi dan membersihkan diri. Mas Haris pasti akan segera pulang untuk sarapan, pikirku. Di ruang tamu aku melihat ibu sedang berbincang-bincang dengan Lisa dan kedua cucunya. Ibu nampak riang. Berbeda sekali sikapnya kepada aku. Aku pun berniat ikut dengan mereka berkumpul. Duh Nek, kenapa tiba-tiba bau busuk ya? Ejek anak tiriku sambil mencibir. Sudah, sebaiknya kalian makan saja. Nenek sudah masak masakan kesukaan cucu-cucu nenek. Ibu pun berlalu ke meja makan, diikuti kedua cucunya. Mbak Lisa, kenapa Mbak bersikap seperti ini kepada aku Mbak? Tanyaku kepada Lisa. Loh, terus aku harus bersikap seperti apa Mia? Apa kamu sakit hati dengan sikap kami? Terus bagaimana dengan sakit hatiku Mia? Jangan harap kamu bisa mengambil semua yang aku miliki. Tapi Mbak, kenapa kemarin Mbak begitu baik padaku? Jawabku sambil terisak. Dasar perempuan murahan. Kamu kira aku begitu bodoh menerimamu? Kamu lihat saja nanti, Mas Haris akan segera membuangmu, umpatnya. Karena emosi aku pun menampar Mbak Lisa. Lisa langsung histeris menjerit-jerit, sehingga kedua putrinya dan ibu bergegas melihat kami. Beragam caci maki dan perkataan kotor mereka keluarkan. Aku pun menangis, meraung. Namun tidak ada satupun yang membela aku. Tanpa kusadari Mas Haris telah kembali dari rumah sakit. Ada apa? Kenapa ribut-ribut? Tanya Mas Haris. Lihat Haris, kelakuan istri muda kamu ini.
Dia itu berani sekali kasar kepada menantu ibu. Bu, Mia juga sekarang menantu ibu. Sampai kapanpun ibu nggak sudi anggap dia menantu ibu. Bawa dia keluar dari rumah ibu. Dengan sangat terpukul dan sedih, siang itu aku dan Mas Haris pun segera kembali ke rumah kami di Bekasi. Di mobil pun aku hanya termenung. Kebersamaan yang aku harapkan ternyata tak pernah terjadi. Lisa tak pernah benar-benar ingin berdamai denganku. Dek, jangan bengong dong. Maafin ibu Mas ya, Dek. Mas juga gak tahu kenapa ibu seperti itu. Ujar Mas Haris membujukku. Aku pun tak menjawab. Hati ini begitu sakit, diperlakukan buruk dan diusir oleh mereka. Di perjalanan menjelang maghrib, apa sebaiknya kita cari penginapan, Dek? Kalau malam jalan di sini sangat sepi. Enggak, Mas. Mia mau segera pulang. Memasuki jalan sepi, suasana nampak gelap. Hanya beberapa nampak lampu penerangan jalan yang menyala. Seketika tercium bau kembang yang sangat menusuk hidung. Tiba-tiba, mobil kami seperti menabrak sesuatu. Karena kaget, Mas Haris pun mengerem mendadak. Apa yang tertabrak, Mas? Mas pun gak tahu, Dek. Kamu tetap di dalam mobil, Mas akan mengecek keluar. Iya, Mas. Mas Haris pun nampak keluar, mencari sesuatu di depan, samping dan bawah mobil kami. Namun tidak menemukan sesuatu apapun. Aku yang melihat Mas Haris dari kaca mobil, seperti melihat sesuatu berdiri di belakang Mas Haris. Sosok itu semakin kulihat, semakin nampak. Kulihat sosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang dan wajah yang hancur. Aku pun berteriak menjerit ketakutan. Mas Haris kaget, dia langsung masuk mobil menenangkanku. Ada apa, Dek? Jangan takut, Mas ada di sini. Aku pun tak berani membuka mataku. Takut kalau sosok wanita berwajah hancur itu masih berdiri di depan mobil kami. Cepat, Mas, Mia takut. Cepat jalan, Mas. Mas Haris pun lantas menghidupkan mobilnya kembali dan kami segera pergi dari tempat tersebut. Di sepanjang jalan aku terus mencium bau-bau aneh. Seperti bau kemenyan, minyak wangi, dan kembang yang sangat menusuk hidung. Anehnya Mas Haris tak mencium bau apapun. Perjalanan malam itu terasa sangat panjang. Mas Haris pun menyuruhku tidur dan beristirahat. Esok harinya, akhirnya kami sampai di rumah kami. Setelah sampai, kedua anakku menyambut kami sangat riang. Mia, kenapa kamu nampak pucat, Nak? Ibu yang melihat keanehan pada diriku. Mia gak apa-apa, Bu, mungkin capek aja habis perjalanan jauh. Jawabku sambil berlalu ke kamar, menaruh tas pakaianku. Gimana keadaan bapakmu, Haris? Bapak mengalami stroke ringan, Bu, sekarang masih harus dirawat. Setelah mengantar Mia, esok Haris akan kembali ke sana. Mas Haris pun nampak capek dan mengantuk sekali. Aku pun menyuruhnya untuk beristirahat dan tidur. Aku pun lantas duduk di ruang tamu bersama ibu. Mia, bapak mertuamu masih sakit. Kok cepat sekali kamu kembali? Tanya ibu. Aku pun menceritakan semua kejadian yang aku alami di sana, termasuk kebaikan Lisa yang ternyata dusta. Semua yang kualami kuceritakan ke ibu sambil menangis. Ibu pun memelukku dan turut menangis. Setelah bercerita kepada ibu, semua beban hatiku terasa hilang. Untunglah aku mempunyai ibu yang terus menyemangatiku. Malam hari aku dan Mas Haris pun tertidur di kamar kami. Rasa capek dari perjalanan jauh belum juga hilang. Akhirnya aku terlelap di kamarku yang hangat. Ketika aku terlelap, lagi-lagi terdengar suara bisikan di telinga memanggil namaku. Sosok perempuan bermuka hancur itu terus terbayang di benakku, membuat aku ketakutan di rumahku sendiri. Aku pun hanya bisa memeluk Mas Haris di tengah ketakutan. Aku tak ingin membangunkan Mas Haris yang terlelap malam itu.
Esoknya Mas Haris pamit lagi ke kampung karena ayah mertuaku masih di rumah sakit. Aku pun mengizinkan Mas Haris pergi, meskipun sebenarnya aku tak rela karena di sana ada Lisa yang pasti akan bersama Mas Haris. Mas Haris pun berjanji setelah bapak membaik dia akan segera pulang karena dia pun harus segera bekerja kembali. Singkat waktu Mas Haris pun telah kembali dan melakukan aktivitas seperti biasa. Seperti biasa, Mas Haris pun selalu ingin bersikap adil terhadap aku dan Lisa. Dia selalu membagi waktu untukku dan juga untuk Lisa. Entah mengapa sikap Lisa yang semakin buruk kepadaku membuat aku tak rela Mas Haris pulang ke rumah mereka. Dan sore itu, aku tahu kalau malam ini sepulang dari kantor, Mas Haris akan pulang ke Jakarta ke rumah Lisa. Aku pun bergegas menjemput Mas Haris agar pulang ke rumahku dengan mengendarai sepeda motorku. Aku berniat menjemput Mas Haris. Waktu itu berangkat setelah maghrib karena Mas Haris lembur pulang malam. Di tengah perjalanan, aku melewati area sawah yang cukup luas. Lagi-lagi aku mencium bau yang menusuk hidung. Kali ini aku mencium bau gosong. Aku mencoba tak mempedulikan itu dan terus menjalankan sepeda motorku. Namun tiba-tiba, kepalaku terasa sakit seperti tertusuk benda runcing. Terasa sangat sakit sekali. Seketika, karena merasa sangat kesakitan, aku pun terjatuh, tak mampu melajukan sepeda motorku. Aku menjerit sekuat tenaga, merasakan sakit yang luar biasa di kepalaku. Untunglah saat itu ada beberapa orang yang lewat menolongku, dan mereka pun membantuku menelpon Mas Haris, karena saat itu aku hanya menjerit kesakitan. Tak berapa lama Mas Haris pun datang melihat keadaanku. Anehnya, setelah Mas Haris datang, sakit kepalaku yang seperti tertusuk benda runcing pun hilang. Aku pun berhenti menjerit. Barulah kurasa nyeri di kedua kakiku yang terluka karena tergores aspal. Mas Haris meminta bantuan warga untuk mengantarkan sepeda motorku ke rumah, dan dia akan membawaku ke klinik untuk mengobati lukaku. Mas Haris menggendong dan menaikkanku ke mobil, dan semua warga yang membantuku pun telah pergi. Dari balik kaca mobil, lagi-lagi aku melihat penampakan. Aku melihat sosok hitam tinggi besar seperti genderuwo, dengan gigi-gigi yang besar tajam dan runcing, seolah-olah genderuwo itu akan memakanku. Aku pun menjerit sekuat tenaga di dalam mobil. Ketakutan layaknya seperti anak kecil yang menangis meraung. Mas Haris pun sangat cemas dan mencoba menenangkan dan memelukku. Aku pun meminta Mas Haris segera menjalankan mobilnya agar terhindar dari makhluk menyeramkan tersebut. Setelah diobati di klinik, kami pun pulang ke rumah. Di rumah nampak ibu, paman, dan kedua anakku menunggu dengan cemas. Warga yang mengantarkan sepeda motorku melaporkan perihal kecelakaan yang aku alami. Ibu langsung menelpon kakak laki-lakinya yang rumahnya berbeda RT dengan kami. Setelah sampai rumah, Mas Haris langsung membawaku ke kamar. Ibu pun segera membuat teh untuk kami. Ibu dan paman melihat keadaanku nampak sangat cemas. Aku pun bilang kepada paman, esok hari aku akan ceritakan semuanya yang ku alami kepada mereka. Karena hari ini aku masih syok dan mau segera beristirahat. Malam itu paman pun menginap di rumah untuk menjagaku. Dari dalam kamar, aku mendengarkan Mas Haris sedang berbincang dengan paman di ruang tamu. Di dalam kamar, aku merasa sangat dingin dan menggigil. Ketika ingin memanggil Mas Haris untuk masuk kamar, tiba-tiba aku melihat darah menetes-netes keluar dari tembok kamarku. Aku pun berteriak kencang, menjerit ketakutan, membuat keluargaku berlari masuk kamar. Dan setelah itu aku tak sadarkan diri. Esok harinya ibu bercerita kalau semalam aku mengalami kerasukan. Akhirnya paman mencari orang pintar untuk mengobatiku dari kesurupan. Paman dan ibu yang nampak cemas mencarikan dukun dan bertanya perihal yang aku alami.
Betapa kagetnya kami ketika dukun itu berkata, aku terkena guna-guna istri tua suamiku. Aku tak pernah menyangka Lisa akan berbuat senekat itu. Namun Mas Haris tak percaya perkataan dukun tersebut. Dia mengaku mengenal Lisa dengan baik. Istrinya tak akan berbuat hal sekeji itu. Aku kecewa sekali dengan sikap Mas Haris. Semakin lama kebencianku terhadap Lisa pun semakin bertambah. Terlebih setelah tahu apa yang dia lakukan padaku. Akhirnya aku pun menempuh jalan sesat. Tanpa seizin Mas Haris, aku meminta paman untuk mengantarkanku mencari dukun sakti. Aku pun nekat ingin belajar ilmu hitam untuk membalas kejahatan yang Lisa lakukan kepadaku. Aku ingin Lisa mati, merasakan sakit dan ketakutan seperti yang aku alami. Bersama paman, aku pun mencari dukun sesat dari satu dukun ke dukun lainnya, bahkan sampai ke daerah-daerah terpencil. Hal tersebut ditentang keras oleh ibuku. Ibu tidak mengizinkanku berbuat hal senekat itu, apalagi sampai mempelajari ilmu sesat. Sungguh ibu tidak meridhoiku. Hentikan nak, hilangkan dendammu. Sebaiknya kita cari cara agar guna-guna yang kamu alami bisa hilang, bukan malah mempelajari ilmu hitam untuk membalas kelakuan Lisa. Apakah kamu tidak sayang ibu dan kedua anakmu? Ucap ibu menasehatiku. Setelah memikirkan nasihat ibu, akhirnya aku berhenti melakukan praktek perdukunan tersebut. Jiwa ini pun rasanya tertekan. Apalagi kejadian-kejadian mistis masih sering aku alami. Dari mimpi buruk sampai melihat sosok menyeramkan yang sering kali membuat aku ketakutan. Aku dan Mas Haris jadi sering bertengkar karena emosi yang sulit ku kendalikan. Akhirnya aku pun menyerah, memutuskan untuk meminta cerai dari Mas Haris. Namun Mas Haris tak pernah mau menceraikanku, meskipun aku sering kali mendesaknya. Di tengah rumah tangga kami yang kacau balau, Mas Haris mengajak aku pergi ke rumah seorang ustadz untuk mencari solusi masalah rumah tangga kami. Ustadz itu adalah pendiri majelis taklim dan zikir yang mempunyai ratusan anggota. Dan akhirnya aku dan Mas Haris menjadi murid beliau dan belajar ilmu agama di sana. Atas nasihat dan arahan-arahan dari Ustadz, rumah tangga kami pun membaik kembali. Atas bantuan Ustadz pula, aku pun menjalani ruqyah untuk mengeluarkan jin-jin yang bersarang di tubuhku, yang selama ini seringkali menggangguku. Setelah beberapa kali menjalani ruqyah, akhirnya aku tidak lagi mengalami kejadian-kejadian aneh tersebut. Dan setiap seminggu sekali aku dan suami rutin menjalani zikir bersama anggota majelis lainnya. Itu membuat hatiku sangat tenang, dan sekarang hatiku mulai ikhlas menjalani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suatu hari aku dan Mas Haris bersama rombongan majelis zikir mengadakan ziarah ke makam para wali di daerah Jawa dan Madura. Perjalanan ziarah kami berlangsung seminggu dengan menggunakan 6 bus. Di setiap makam para wali, kami berzikir bersama. Di sana aku menangis sejadi-jadinya mengingat dosa dan kesalahan yang telah aku lakukan. Setelah pulang dan ziarah tersebut, aku pun memutuskan untuk berhijrah, berusaha untuk memperbaiki diri dan berhijab. Mengenai Lisa, aku sudah tidak ambil pusing lagi. Jikapun Lisa kembali ingin mencelakakan aku, semuanya kupasrahkan kepada Allah. Secara perlahan sakit hati dan kebencianku kepada Lisa pun hilang. Dengan begitu hidupku terasa sangat tenang. Aku hanya fokus beribadah dan membahagiakan keluarga. Singkat cerita, sore itu aku melihat Mas Haris menerima telepon dari anaknya yang mengabarkan ibu mereka Lisa masuk rumah sakit. Mas Haris pun pergi ke Jakarta untuk melihat Lisa. Esok harinya Mas Haris menelponku, mengabarkan jika Lisa telah meninggal dunia karena dehidrasi parah akibat diare akut. Hari itu juga aku berangkat ke Jakarta menyusul Mas Haris. Aku tak peduli jika di sana mendapat perlakuan buruk lagi dari anak tiri atau ibu mertuaku. Aku mencemaskan Mas Haris, pasti dia sangat terpukul atas kepergian Lisa.
Dan proses pemakaman Lisa telah selesai. Aku memutuskan tinggal dulu di sana, menemani Mas Haris mengurus tahlilan di rumah mereka. Meskipun kedua anak Lisa tidak menyapa aku di sana, aku hanya bisa pasrah dan mencoba bersikap biasa saja. Dan mengenai ibu mertuaku, dia mulai sedikit menerimaku. Dia tidak lagi seacuh saat pertama kali kami bertemu di kampung. Singkat waktu, Mas Haris pun meminta aku untuk memperhatikan kedua anaknya dan juga memperbaiki hubungan kami. Mas Haris seringkali mengajak aku ke Jakarta menginap menemani anak-anaknya. Meskipun awalnya anak sambungku menolakku, pada akhirnya mereka pun mulai sedikit menerimaku. Di usia Mas Haris yang tidak muda lagi, Mas Haris pun sering sakit-sakitan. Kesabaranku merawat Mas Haris ketika sakit membuat mertua dan anak sambungku mulai menyukaiku. Ibu mertuaku pun kini bisa menerimaku dengan sangat baik sebagai menantunya. Alhamdulillah, setahun setelah kematian Lisa, kedua anak sambungku mau memanggil aku ibu. Mereka pun kini sangat baik dan terbuka kepadaku. Kini aku bahagia mempunyai 4 orang anak yang sangat aku sayang. Di setiap kesempatan, aku dan Mas Haris selalu menyempatkan berkumpul dengan anak-anak. Dari liburan atau pergi ke majelis untuk belajar mengaji bersama mereka. Semoga saja semua akan terus berjalan dengan baik ke depannya. Untuk kebahagiaan keluarga, aku pun akan terus belajar memperbaiki diri agar Allah mengampuni dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Nah, itulah sepenggal cerita dari Mbak Mia. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran ya. Ambil positif dan buang negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.